Kita berjumpa lagi di pembelajaran TIK atau komputer untuk pertemuan ke-12. Jadi kalau minggu yang lalu kita kan sudah memasukkan sound effect ya di KineMaster. Nah, untuk minggu ini kita akan memasukkan musik. Jadi musik yang akan kita masukkan bisa saja musik dengan durasi 1 menit, 40-an detik ataupun lebih dari 1 menit. Tergantung nanti bagaimana kita memasukkannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah supaya siswa dapat memasukkan musik ya ke dalam KineMaster, baik itu sebagai background ataupun sebagai utama di KineMaster. Oke? Nah, sistematis bagaimana memasukkan musik ke dalam KineMaster, kita lihat video berikut ini. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini, yaitu mengenai musik. Jadi untuk hari ini saya akan mengambil topik ya 5 panca indera. Jadi saya akan berikan judul seperti ini. Setelah itu ini adalah mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan musik. Jadi untuk letak musik seperti biasa ada di audio. Kemudian silakan klik musik aset ya. Punya saya agak banyak, jadi loading dulu ya. Kalau punyamu belum terdownload berarti itu bisa dikatakan cepat ya. Oke, ini musik asetnya sudah terbuka. Nah, di sini ya untuk musik saya sudah download banyak sekali. Nah, kalau misalnya kalian ingin mendownload, silakan biasa ya ke tempat download seperti ini. Setelah itu ini banyak sekali pilihan, tinggal di-download sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, sebelum download itu bisa kita dengar dulu, seperti misalnya kita klik di sebelah tombol. Jadi ini sudah muncul musiknya ya. Kalau memang cocok, download. Kalau tidak cocok, jangan di-download. Oke, skip saja. Nah, kita coba memasukkan satu jenis musik ya, seperti tunggu sebentar, masih loading ya. Kita coba masukkan musik coba ini ya. Ini boleh juga. Jadi untuk memasukkan seperti biasa, klik tanda plus seperti ini ya, contohnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa set dia. Ada menu-menu pilihan ya sesuai dengan modul, boleh dilihat nanti di modulnya. Ya, saya cuma menjelaskan yang poin-poin pentingnya saja. Seperti yang speaker itu berarti sound ya, bisa dikecilin, bisa dibesarin. Kalau seperti ini berarti dia suaranya cukup besar. Kalau seperti ini berarti dia suaranya cukup kecil. Kurang terdengar ya. Oke, saya normalkan kembali. Nah, setelah itu di sampingnya itu ada namanya EQ. EQ itu berarti kita bisa merubah musik ya, musiknya menjadi sesuai pilihan ya. Ini kan normal. Coba kita tes AM radio. Sebentar, tekan senormal dulu. Coba AM. Jadi ada sedikit perubahannya. Kita coba tes yang lain, pop misalnya. Nggak terlalu perubahan ya. Nah, coba rock. Nah, itulah kira-kira begitulah intinya. Kalau memang mau ya silakan dipakai, kalau enggak ya tidak usah ya. Untuk beberapa lagu mungkin ada perubahan terhadap musiknya ya. Kita skip saja. Setelah itu di sampingnya ada volume envelope. Volume envelope itu biasanya berguna untuk ya menurunkan musik di detik-detik tertentu. Contoh, misalnya di sebelah
sini lah ya, detik ketiga kita taruh seperti ini, satu volume envelope. Kemudian kita coba turunkan, misalnya di detik ini kita coba tambah, tapi kita turun volumenya, misalnya seperti ini. Nampak ya, dia seperti ada grafik turun. Contoh di sebelah sini kita coba naikkan kembali, misalnya 260%. Sini kita coba turunkan kembali menjadi 0 misalnya. Kita tes ya apa yang terjadi. Tadi oke, di sini aja kita coba. Jadi dia kelihatannya suaranya seperti ada naik turun naik turun naik turun naik turun gitu ya. Kenapa? Ya karena kita mengaturnya demikian. Oke, kalau memang nggak mau utuh kita buang saja, dibuang saja boleh, dibuang saja semuanya, maka dia akan kembali seperti semula ya. Volume envelope ini bisa kamu gunakan ketika kamu ingin menurunkan suara tetapi dengan cara yang lebih halus ya. Jadi bukan seolah-olah kayak dipaksakan langsung tiba-tiba suaranya menghilang, dia pelan-pelan turun gitu ya. Next kita ada reverb ya. Reverb itu mirip dengan EQ tadi, tetapi suaranya disesuaikan. Mungkin saya agak besarkan sedikit lah ya, biar jelas. Disesuaikan dengan pilihan, misalnya bedroom. Ini kalau normal seperti ini. Kalau bedroom, jadi dia ada kayak masuk ke dalam ya, kayak kamu lagi nyanyi di kamar mandi. Ini di cave 2. Dia ada pantulan-pantulan gitulah ya di studio. Itulah kira-kira ya. Jadi ini juga sesuai kebutuhan. Kalau memang butuh silakan pakai, kalau enggak tidak usah ya. Saya coba ganti lagu. Kita masukkan lagu yang lain. Nah, ini sudah terbuka ya. Misalnya saya kasih lagu yang agak slow dikit lah ya. Apa ya? Misalnya ini aja, Mid Autumn ya. Agak slow lah ya. Yang mungkin kamu kalau dengar di beberapa video, lagu ini sering sekali saya masukkan sebagai editan video ya. Oke, kita coba tes. Tadi kita sampai ke reverb. Sekarang kita ke voice changer ya. Voice changer. Nah, di voice changer ini boleh kamu masukkan ya, pilihannya bebas ya. Seperti ini misalnya. Jadi lagunya akan berubah ya. Agak sedikit ya, kalau saya bilang kurang enak lah. Apalagi kalau alien ini. Bayangkan ini ada normal. Seperti ini. Ini ada suara alien. Ya, kurang jelas ya. Ini suara chipmunk. Sama seperti tadi, kalau memang sesuai lah ya, atau suka, ya silakan dipakai. Kalau tidak ya skip saja pun tidak masalah ya. Oke. Nah. Oke, untuk yang lain boleh dibaca-baca nanti di modul ya. Saya tidak memperkenalkan semua. Kalau untuk trim split ya seperti biasa lah ya. Mungkin loop lah ya, loop sama loop to end lah ya. Cuma saya harus memperluas. Saya potong saja seperti ini, saya buang. Kita buang ke kanan ya. Nah, coba kita pilihan ke loop dulu ya. Loop berarti dia mengulang musik. Seperti ini, dia mengulang musik, tidak terjadi apa-apa ya. Jelas. Kalau kita loop to end seperti ini, maka hasilnya adalah dia akan sampai akhir juga berulang. Sudah tadi sampai di sini, nanti dia akan ulang lagi. Itu kira-kira ya.
Tetapi kelemahan dari loop adalah dia tidak bisa kita potong. Itu kelemahannya. Kalau kita sudah loop to end, nggak bisa dipotong di sebelah sini, ya. Pilihan potongnya tidak ada. Karena dia sudah memang mengulang sampai akhir. Tidak bisa kita potong di pertengahan seperti itu, ya. Oke? Cukup jelas ya. Baik. Stop dulu ini, saya akan ganti lagu. Kita tes lagu yang lain. Oke, udah muncul ya. Kita coba tes lagu yang lain. Misalnya lagu apa ya? Lagu Foldesan apa ya? Nah, ini juga boleh lah ya. Kita tes, masukkan seperti ini. Terus kita buang ujungnya. Terus kalau kita dengarkan sampai sini. Nah, mungkin di sini kita menurunkan volumenya. Kita turunkan sedikit. Nah, pelan-pelan kita turunkan. Oh, ini jangan 86 aja. Ini turun sedikit. Ini juga turun sedikit ya. Ini turun sedikit. Di sini mungkin sedikit aja, 7%. Coba kita tes lagi ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jauh lebih halus ya kelihatannya. Kalau diulang dari awal seperti ini, nah, kira-kira. Kalau mau diperbagus ya tambahkan transisi saja. Transisi misalnya blade ya, seperti ini. Kira-kira. Nah, tambahkan saja transisi. Ini manuskrip ya. Nah, ini kita coba tambahkan lagi misalnya slip over ya. Dibuat saja lightning strike ya. Terus yang terakhir mungkin kita taruh line walker ya. Tinggal ditambahkan saja. Nah, kita coba putar sekali lagi ya. Nah, karena kita tambah transisi, maka durasinya menjadi lebih sempit. Jadi kita atur ulang lagi. Ya, kita atur ulang dari sini saja lah ya. Oke. Coba kita atur ulang seperti ini. Ya. Boleh lah ya, agak langsung saja pun boleh. Kira-kira seperti ini. Di sininya kita coba agak turunkan sedikit ya. Jadi menurunkan pelan-pelan. Coba tes lagi ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk pembelajaran musik ya. Jadi cukup sederhana, cukup simpel, tergantung selera masing-masing, apa yang disukai musiknya, apa yang tidak disukai ya silakan jangan di-download. Oke, seperti biasa setelah selesai diekspor ya, jangan melebihi 8 MB, lalu kirim ke Discord. Oke, terima kasih. Sudah lihat ya tadi cara untuk memasukkan musik ke dalam KineMaster. Jadi untuk kesimpulannya adalah musik ini untuk siswa bisa digunakan sebagai background. Jadi kalau misalnya background itu berarti suaranya jauh lebih kecil, ataupun bisa sebagai yang utama. Dalam hal ini ketika misalnya video itu tidak ada yang ngomong ya bisa kita besarkan sedikit suara musiknya ya.
Nah, untuk minggu yang akan datang, kita akan membahas lagi topik-topik yang lain. Jadi saya harapkan tetap di pembelajaran TIK atau komputer ini. Dan untuk tugas, itu sudah dilampirkan, tetap diingatkan untuk dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, sekian dulu untuk pembelajaran TIK hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan jumpa di pertemuan akan datang. Tetap semangat.